Pada akhirnya, satu-satunya variabel yang bisa kita kendalikan secara penuh dalam hubungan kita dengan uang adalah diri kita sendiri. Dunia luar akan selalu bergerak, pasar akan naik dan turun, harga akan berubah, inflasi akan datang dan pergi. Kejadian tak terduga bisa muncul setiap saat, mulai dari krisis ekonomi global hingga keadaan darurat pribadi. Tapi di tengah semua kekacauan itu, kendali terhadap reaksi dan pilihan kita tetap berada dalam lingkup pribadi. Kemampuan untuk mengatur respons terhadap dunia luar, bukan sekadar bereaksi terhadapnya, adalah kekuatan tertinggi yang bisa dimiliki oleh siapapun dalam hidup finansial mereka. Dalam ketidakpastian, mereka yang tetap tenang memiliki keunggulan alami. Ketika orang lain panik dan gegabah, mereka yang memiliki penguasaan diri justru bisa melihat dengan jernih, menilai peluang dengan hati-hati, dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip, bukan tekanan. Ketika dunia tampak tidak menentu, kita masih bisa memilih untuk hadir dengan kejelasan dan kendali atas diri sendiri. Inilah seni hidup yang tidak banyak diajarkan dalam pelajaran keuangan formal. Tapi dalam praktik nyata, kemampuan ini adalah perbedaan antara mereka yang hanya kaya dalam angka dan mereka yang benar-benar merdeka secara emosional dan spiritual. Dalam badai ekonomi atau sosial, mereka yang bisa memegang kendali atas respons pribadinya adalah mereka yang akhirnya mampu melewati badai dengan kepala tegak dan hati tenang. Mengendalikan diri bukan berarti menekan perasaan atau menyangkal kenyataan. Sebaliknya, itu berarti menyadari perasaan yang muncul, takut, iri, cemas, ambisius, lalu menanggapinya dengan kesadaran, bukan impuls. Itu berarti tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Kapan harus berinvestasi dan kapan harus menunggu. Kapan harus mengencangkan ikat pinggang dan kapan bisa memberi ruang untuk menikmati hasil. Dalam skema hidup finansial, setiap keputusan kecil adalah cerminan dari siapa diri kita sebenarnya. Menguasai diri juga mencakup kemampuan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara dorongan emosional sesaat dan aspirasi jangka panjang. Ini adalah keterampilan yang tumbuh perlahan seiring waktu, dengan latihan, refleksi, dan kegagalan yang mendewasakan. Pengendalian diri yang sejati bukan hanya tentang menahan diri, tetapi juga tentang memiliki visi yang jelas akan masa depan, dan keberanian untuk tetap setia pada jalan yang telah dipilih meskipun menggoda untuk menyimpang. Bayangkan seseorang yang dengan sabar menabung selama bertahun-tahun untuk masa depan anak-anaknya, sementara teman-temannya sibuk pamer liburan mewah dan barang-barang mahal. Ia mungkin terlihat tertinggal, bahkan membosankan. Tapi ia tahu bahwa pilihan-pilihan kecil hari ini akan mengakar kuat dalam kebebasan yang lebih besar di kemudian hari. Ia sedang menanam benih kekuatan batin yang tak bisa dilihat mata, namun sangat nyata dalam buah yang akan dituai. Dalam dunia keuangan yang penuh tekanan sosial dan godaan instan, kemampuan untuk menunda kepuasan adalah bentuk tertinggi dari kematangan. Kita tidak hidup dalam ruang hampa, lingkungan sosial dan digital terus memengaruhi bagaimana kita merasa tentang apa yang kita miliki. Dan justru disitulah penguasaan diri menjadi alat pertahanan yang paling penting. Ia menolong kita untuk tidak kehilangan arah di tengah badai pembanding dan ekspektasi luar. Kita tidak bisa mengontrol cuaca pasar, tetapi kita bisa mempersiapkan payung berupa ketahanan emosi dan perencanaan keuangan. Kita tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa menyesuaikan layar. Dan dalam konteks keuangan, layar itu adalah cara berpikir, kebiasaan, dan kedisiplinan kita. Bahkan dalam ketidakpastian yang paling ekstrim, kita masih memiliki kekuatan untuk memilih respons yang bijak, untuk menunda, menimbang, dan bersikap tenang. Seringkali kita merasa tidak berdaya di tengah kondisi yang berubah cepat, seolah-olah uang selalu melampaui kendali kita. Padahal, rasa kehilangan kendali itu muncul bukan karena realitas di luar terlalu kuat, tapi karena kekuatan batin di dalam belum cukup terlatih. Mengelola uang bukan hanya soal logika, tapi juga soal emosi. Dan justru karena itulah, penguasaan diri menjadi pusat dari segalanya. Uang hanya mengikuti arah dari siapa yang memegangnya, apakah orang itu sadar dan stabil, atau impulsif dan reaktif. Banyak orang mencari strategi investasi terbaik, rahasia menjadi kaya cepat, atau cara menghindari kerugian. Mereka mengejar seminar finansial, membaca puluhan buku, bahkan membayar mahal untuk akses eksklusif ke rekomendasi investasi. Mereka mengira bahwa dengan lebih banyak informasi, mereka akan otomatis menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Ilmu tanpa integritas hanyalah data.
Strategi tanpa kedewasaan emosional hanyalah potensi bencana yang tertunda. Di balik semua teknik dan informasi itu, seringkali masalah utamanya bukan pada kurangnya akses pengetahuan, melainkan pada fondasi yang jauh lebih dalam, kedisiplinan, ketenangan, dan pengendalian diri. Tanpa kedisiplinan, strategi terbaik sekalipun hanya menjadi teori kosong. Tanpa ketenangan, peluang yang datang justru menimbulkan kepanikan. Dan tanpa pengendalian diri, keuntungan besar pun bisa musnah dalam sekejap. Sebagian besar kesalahan finansial tidak terjadi karena kurang cerdasnya seseorang dalam memahami konsep bunga majemuk atau portofolio investasi. Kesalahan-kesalahan itu lahir dari keputusan-keputusan impulsif, dari rasa takut ketinggalan, dari hasrat untuk terlihat berhasil lebih cepat, dan dari ketidakmampuan untuk menunggu proses. Seorang investor legendaris pernah berkata bahwa pasar bukanlah arena untuk siapa yang paling pintar, melainkan untuk siapa yang paling sabar. Dan dalam dunia saat ini yang didorong oleh ketergesaan, di mana kita dihadapkan pada lautan informasi dan tekanan sosial yang intens, kualitas seperti penguasaan diri justru menjadi komoditas yang langka. Keberhasilan finansial tidak selalu dimenangkan oleh yang paling tahu, tetapi oleh yang paling kuat menahan diri dari godaan sesat. Karena seringkali, perbedaan antara mereka yang bangkrut dan mereka yang sukses dalam jangka panjang hanyalah satu hal, kemampuan untuk berkata, tidak, pada hal yang tampak menarik hari ini, demi sesuatu yang lebih bermakna esok hari. Tanpa kedisiplinan, strategi terbaik sekalipun hanya menjadi teori kosong. Tanpa ketenangan, peluang yang datang justru menimbulkan kepanikan. Dan tanpa pengendalian diri, keuntungan besar pun bisa musnah dalam sekejap. Ini karena uang, sebagaimana kita ketahui, bisa menjadi alat pemberdayaan atau kehancuran, tergantung siapa yang memegang kendalinya. Ia netral secara fungsi, tapi sangat personal dalam dampaknya. Dan tak jarang, musuh terbesar kita bukanlah dunia luar, bukan ekonomi global, bukan krisis, melainkan diri sendiri, ego, ketakutan, keserakahan, dan impulsivitas yang belum terlatih. Coba kita amati kembali sejarah finansial dunia, banyak kisah kebangkrutan justru menimpa mereka yang sebelumnya sangat sukses. Dari investor besar, CEO, bahkan selebritas dengan penghasilan luar biasa, semuanya bisa jatuh bukan karena kurang uang, tapi karena tak mampu mengendalikan diri. Mereka terlalu percaya diri di puncak, terlalu serakah ketika peluang tampak tak terbatas, dan terlalu panik ketika semuanya mulai runtuh. Inilah bukti bahwa penguasaan diri jauh lebih menentukan ketahanan finansial jangka panjang daripada kemampuan menghasilkan uang. Di tingkat individu, kita sering melihat pola yang sama. Seseorang mungkin mendapatkan warisan besar, bonus tahunan, atau hasil investasi besar. Namun tanpa kesiapan mental dan emosional, uang itu hanya bertahan sejenak sebelum menguap. Bukan karena inflasi atau pasar yang buruk, tapi karena keputusan-keputusan yang didorong oleh ego, gengsi, dan kebutuhan untuk terlihat lebih dari orang lain. Tanpa kendali atas diri sendiri, uang menjadi seperti air dalam tangan yang gemetar, tak bisa dipegang lama. Sebaliknya, mereka yang memiliki pengendalian diri tidak selalu terlihat paling mencolok, tapi dalam diam mereka membangun fondasi finansial yang kokoh. Mereka belajar dari kesalahan, tidak membandingkan diri secara berlebihan, dan menjaga gaya hidup di bawah pendapatan. Mereka tahu bahwa kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang bisa dibelanjakan, tapi seberapa banyak yang bisa ditahan dan dikelola dengan bijak. Maka, ketika berbicara tentang strategi finansial, kita tak bisa memisahkannya dari karakter. Karena sehebat apapun strategi, jika dieksekusi oleh pribadi yang tidak stabil, hasilnya tetap akan rapuh. Strategi hanya akan seefektif kedewasaan orang yang menggunakannya. Seseorang bisa memiliki akses ke alat-alat terbaik, teknologi tercanggih, dan sumber daya berlimpah, namun jika jiwanya rapuh dan terombang-ambing oleh emosi, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Sebaliknya, strategi sederhana pun bisa menghasilkan dampak luar biasa jika dilaksanakan dengan konsisten dan dikendalikan oleh seseorang yang memiliki kejelasan nilai dan penguasaan diri yang kuat. Orang seperti ini tidak tergesa-gesa mengejar hasil, tetapi sabar membangun proses. Ia tidak tertarik pada kilau kesuksesan semu, melainkan pada kekuatan pondasi. Dalam dunia investasi, misalnya, ia lebih memilih instrumen jangka panjang yang stabil daripada mengejar saham yang sedang hype. Ia lebih suka menabung secara rutin meski sedikit, daripada berharap sekali untung besar. Pengendalian diri juga tercermin dalam keputusan-keputusan sederhana sehari-hari,
menolak membeli barang hanya karena diskon, menunda keinginan liburan mewah demi dana darurat, atau memilih makan di rumah alih-alih makan di luar setiap minggu. Kebiasaan kecil ini, yang tampak remeh di mata banyak orang, justru menjadi penentu utama apakah seseorang bisa meraih kebebasan finansial atau terus terjebak dalam siklus gaji habis di tengah bulan. Pada akhirnya, penguasaan diri bukan sekadar alat bantu keuangan. Ia adalah dasar dari cara hidup. Karena uang hanyalah perpanjangan dari nilai dan keputusan yang kita buat setiap hari. Jika kita bisa mengendalikan diri, maka kita bisa mengendalikan arah uang. Dan jika kita bisa mengendalikan arah uang, maka kita bisa mengarahkan hidup ke tempat yang benar-benar kita inginkan, bukan tempat yang didikte oleh tren, tekanan sosial, atau ilusi kebutuhan yang dibuat-buat. Bahkan dalam sejarah, kita melihat bagaimana orang-orang dengan pengetahuan finansial tinggi bisa gagal karena kalah oleh emosi mereka sendiri. Maka bukan hanya pengetahuan yang perlu diasah, tapi juga karakter. Karena sejatinya, yang menentukan arah hidup finansial seseorang bukan sekadar seberapa cerdas dia menghitung angka, tapi seberapa dewasa dia dalam menghadapi tekanan, godaan, dan keputusan yang muncul setiap hari. Kita membeli hal-hal yang tidak perlu demi terlihat mapan, demi memperlihatkan kesuksesan yang belum tentu kita rasakan dalam hati. Kita menunda tabungan bukan karena tidak tahu pentingnya, tetapi karena dorongan batin kita lebih ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain daripada menenangkan diri sendiri di masa depan. Kita terjebak dalam lingkaran utang, bukan karena tidak mampu berhitung, tetapi karena kita tidak mampu menunggu, tidak sanggup merasa kurang di tengah dunia yang penuh pameran. Semua itu bukan karena kurangnya pengetahuan finansial, tapi karena lemahnya penguasaan diri. Karena pengelolaan uang pada dasarnya bukan hanya soal angka, ini soal psikologi, emosi, dan karakter. Dan karakter dibentuk bukan dalam seminar atau buku, tetapi dalam keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari saat tidak ada yang melihat, saat hanya hati kita yang tahu, apakah kita memilih untuk menunda demi kebaikan, atau menyerah pada kenyamanan sesaat. Orang yang sukses secara finansial dalam jangka panjang bukan selalu mereka yang paling pintar secara intelektual, tetapi mereka yang paling stabil secara emosi dan paling tahan menghadapi guncangan batin. Mereka bukan orang yang selalu memiliki prediksi pasar paling akurat atau portofolio investasi paling kompleks. Mereka justru seringkali adalah orang biasa yang menjalani hidup dengan disiplin luar biasa, yang tidak tergoda oleh sensasi sesaat, dan yang mengerti bahwa kekayaan sejati tumbuh secara bertahap, bukan instan. Sebaliknya, mereka adalah individu yang tahu kapan harus diam, kapan harus menunggu, dan kapan harus mengambil langkah kecil namun konsisten. Mereka tahu bahwa kekayaan bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan. Dalam setiap langkah kecil yang mereka ambil, ada kesadaran bahwa arah lebih penting daripada kecepatan. Mereka bisa menolak rayuan untuk ikut-ikutan, karena memiliki peta jalan sendiri. Ketika orang lain tergesa-gesa mengejar tren, mereka tetap berada di jalur yang tenang tapi pasti, karena mereka tidak sedang membuktikan apa-apa kepada siapapun, melainkan sedang membangun sesuatu yang benar-benar berarti bagi hidup mereka. Mereka ini juga memiliki kemampuan untuk mengenali kapan emosi mulai mengambil alih kendali, dan tahu bagaimana menarik napas panjang dan menunda keputusan sampai pikiran kembali jernih. Mereka tidak terpancing oleh berita viral pasar saham, tidak mudah panik saat harga turun, dan tidak tergoda menjual hanya karena takut rugi. Mereka memiliki rencana, dan mereka mempercayai proses yang telah mereka susun dengan hati-hati. Karena bagi mereka, integritas terhadap rencana sendiri lebih penting daripada pengakuan dari luar. Keunggulan mereka bukan terletak pada kemampuan untuk memprediksi masa depan, tetapi pada keteguhan untuk tetap berjalan dalam ketidakpastian. Mereka tidak sempurna, mereka pun pernah salah, pernah gagal, pernah goyah. Tapi mereka terus kembali ke prinsip mereka, belajar dari kegagalan, dan tidak membiarkan satu kesalahan menghapus 10 kebaikan yang telah dibangun. Dan dari situlah ketangguhan mereka tumbuh, bukan dari kekebalan terhadap kegagalan, melainkan dari kemampuan bangkit dan tetap melangkah meski dunia tak selalu ramah. Mereka yang bisa menunda kesenangan adalah mereka yang memahami bahwa kenikmatan sesaat seringkali menunda kemajuan jangka panjang. Mereka tidak mudah tergoda oleh tren konsumsi, tidak buru-buru menghabiskan penghasilan hanya demi gengsi, dan tidak goyah ketika melihat orang lain terlihat lebih cepat sukses. Mereka memegang nilai-nilai yang kuat sebagai kompas, bukan mengikuti kompas orang lain. Mereka tahu bahwa keberhasilan finansial sejati bukan ditentukan oleh seberapa cepat mereka bisa naik level,
tapi oleh seberapa mampu mereka bertahan ketika godaan atau tekanan datang dari berbagai arah. Mereka yang tidak tergoda euforia pasar, bukan berarti mereka pesimis atau takut mengambil risiko. Justru mereka realistis dan sadar bahwa setiap ledakan pertumbuhan pasti menyimpan potensi kehancuran jika tidak dipahami dengan bijak. Mereka belajar dari sejarah, menyadari bahwa pasar naik dan turun adalah bagian dari siklus, dan bahwa emosi massa bisa menyesatkan bahkan investor paling cerdas. Mereka yang bisa bertahan di tengah tekanan adalah mereka yang tidak panik ketika orang lain mulai menjual. Mereka tetap tenang saat badai datang, tetap konsisten pada rencana saat semua orang panik, dan tetap percaya pada proses ketika hasil belum tampak. Kemampuan berkata, tidak, pada godaan hari ini demi tujuan masa depan adalah fondasi dari keberhasilan finansial jangka panjang. Ini bukan hanya soal menolak membeli sesuatu yang mahal, tetapi juga soal menolak distraksi, menolak kesenangan instan, dan menolak ego yang ingin selalu terlihat berhasil. Mereka inilah yang akhirnya menang bukan karena kecepatan, bukan karena bakat alami, melainkan karena kemampuan untuk terus bergerak maju meskipun perlahan. Karena dalam dunia keuangan, seperti dalam kehidupan, kemenangan besar datang dari akumulasi kemenangan kecil yang terus dilakukan, hari demi hari, keputusan demi keputusan, kebiasaan demi kebiasaan. Konsistensi itulah bentuk tertinggi dari penguasaan diri. Menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Ini adalah modal tak ternilai yang melampaui gaji, warisan, atau keberuntungan. Sebab semua harta itu bisa datang dan pergi, ditentukan oleh kondisi ekonomi, takdir, atau keberuntungan sesaat, tapi kendali atas diri sendiri adalah harta yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Ini adalah kemampuan untuk memilih dengan sadar ketika orang lain memilih secara impulsif. Untuk bertindak dengan tenang di tengah kegaduhan. Untuk bertahan dengan sabar saat hasil tak kunjung datang. Ini adalah seni untuk tidak buru-buru, tidak panik, dan tidak mudah terbawa arus. Penguasaan diri bukanlah kemampuan yang lahir secara tiba-tiba. Ia dibentuk perlahan dari ribuan keputusan kecil setiap hari, mulai dari menahan keinginan membeli sesuatu yang tak dibutuhkan, menyusun anggaran belanja meski melelahkan, hingga berani berkata tidak pada ajakan-ajakan impulsif yang mengganggu arah hidup. Setiap momen kecil di mana kita memilih kesadaran daripada keinginan sesaat adalah batu bata yang memperkuat fondasi kendali diri kita. Ia tumbuh dari pengalaman gagal, dari luka akibat pengambilan keputusan yang tergesa-gesa, dari penyesalan karena mengikuti arus orang lain, dari rasa sakit yang akhirnya membuka mata bahwa tidak semua yang diinginkan akan membawa kebahagiaan. Dan lebih dari itu, ia dibentuk oleh refleksi yang jujur, tentang siapa kita, apa yang kita butuhkan, dan mengapa kita memilih jalan tertentu. Dari titik-titik renungan itulah kesadaran baru tumbuh, bahwa kebahagiaan sejati seringkali datang bukan dari tumpukan kepemilikan, tetapi dari rasa cukup. Cukup akan apa yang kita punya, cukup akan siapa diri kita, dan cukup akan arah hidup yang sedang kita bangun. Menjadi cukup bukan berarti pasrah atau stagnan. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk keberanian untuk berhenti berlari demi mengejar validasi dunia luar dan mulai mendengarkan suara hati sendiri. Dan ketika kita mampu menguasai diri, kita bukan hanya sedang mengatur uang, tetapi sedang membentuk hidup yang lebih merdeka, utuh, dan bermakna. Ketika seseorang mampu menahan diri untuk tidak membeli sesuatu hanya karena sedang tren, ketika ia bisa mengesampingkan ego demi tujuan jangka panjang, maka saat itulah ia sedang memperkuat otot mental yang jauh lebih penting daripada jumlah nol dalam rekening. Menguasai diri berarti mengenali bahwa tak semua emosi layak dituruti, dan bahwa ketenangan lebih mahal daripada kekayaan yang pamer. Dan di tengah masyarakat yang dibanjiri informasi, kecepatan, dan kompetisi, kekuatan untuk berhenti sejenak, berpikir ulang, dan bertindak berdasarkan nilai, bukan dorongan impulsif, adalah bentuk keberanian yang langka. Orang yang menguasai diri tidak mudah terseret dalam arus perbandingan, tidak panik saat melihat orang lain melaju lebih cepat, dan tidak terobsesi mengejar validasi eksternal. Ia tahu bahwa kemenangan sejati datang bukan dari seberapa banyak yang dimiliki, tapi dari seberapa damai hati saat memilikinya. Dan dalam dunia yang semakin bising, dengan iklan yang terus menjerit, media sosial yang memamerkan kemewahan, dan tekanan sosial yang membandingkan hidup kita dengan orang lain, kemampuan untuk menguasai diri menjadi semakin langka dan berharga. Ia adalah bentuk kebebasan sejati, bebas dari tekanan eksternal, bebas dari drama batin, dan bebas dari ketergantungan pada pengakuan orang lain.
Orang yang menguasai diri bukan berarti tidak punya keinginan, tapi tahu kapan harus menahan dan kapan harus melangkah. Ia memilih berdasarkan nilai, bukan tren. Berdasarkan tujuan, bukan emosi sesaat. Dan dalam dunia keuangan, keutamaan ini adalah fondasi dari kemapanan yang sejati. Jika kita ingin mencapai kebebasan finansial, bukan hanya dalam angka tapi juga dalam jiwa, maka langkah pertama bukanlah mencari lebih banyak uang, melainkan membangun diri yang lebih kuat. Karena uang yang besar tanpa kedewasaan hanya akan memperbesar masalah. Ketika seseorang belum memahami dirinya sendiri, maka berapapun kekayaan yang dimiliki hanya akan mempertebal kekosongan. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki kejelasan nilai, integritas, dan ketahanan batin, maka bahkan dengan sumber daya terbatas, ia tetap bisa menjalani hidup dengan penuh kendali dan martabat. Menguasai diri artinya kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan yang tak berdasar, oleh dorongan konsumtif yang lahir dari rasa kurang, iri, atau takut ketinggalan. Kita tidak lagi reaktif terhadap dunia, tapi mampu menciptakan dunia dari nilai yang kita yakini. Kita menjadi tuan atas keputusan kita, bukan budak dari cerita yang dibentuk oleh dunia luar. Dan pada titik itu, uang berhenti menjadi sumber stres, dan mulai menjadi alat untuk menciptakan kehidupan yang selaras dengan makna yang kita pegang. Inilah inti dari kebebasan finansial sejati. Bukan sekadar punya banyak, tapi merasa cukup. Bukan sekadar aman secara materi, tapi juga damai secara batin. Karena sejatinya, ketenangan yang lahir dari penguasaan diri jauh lebih membebaskan daripada kemewahan yang lahir dari dorongan luar yang tak pernah selesai. Dalam dunia di mana standar kesuksesan seringkali ditentukan oleh ukuran rumah, merek mobil, atau destinasi liburan, keberanian untuk merasa cukup adalah bentuk pemberontakan yang paling tenang sekaligus paling kuat. Merasa cukup bukan berarti berhenti bermimpi atau stagnan dalam berkembang, tetapi lebih kepada memahami batas antara keinginan dan kebutuhan dengan penuh kesadaran. Ini adalah kemampuan untuk berkata, ini cukup baik untukku saat ini, tanpa kehilangan semangat untuk menjadi lebih baik. Dalam dunia yang terus berlari, dengan iklan yang membombardir, media sosial yang memamerkan keberhasilan, dan standar hidup yang terus meninggi, perasaan cukup adalah bentuk perlawanan batin yang kuat. Ia bukan bentuk menyerah, tetapi bentuk kematangan. Merasa cukup juga berarti mampu menerima bahwa hidup bukanlah perlombaan maraton dengan satu garis akhir, tetapi sebuah perjalanan yang penuh liku dengan tujuan yang sangat personal. Kita tidak sedang bersaing dengan siapapun, karena setiap orang berjalan di medan yang berbeda, membawa beban yang berbeda, dan mengejar makna yang berbeda pula. Maka, membandingkan diri dengan orang lain hanya akan melelahkan jiwa dan memalingkan kita dari jalan yang sebenarnya ingin kita tempuh. Kebebasan sejati hadir bukan ketika kita memiliki segalanya, tetapi ketika kita tidak lagi merasa kekurangan apapun yang penting. Ia muncul saat kita bisa menatap keberhasilan orang lain tanpa rasa iri, bahkan bisa ikut bersyukur atas pencapaian mereka, karena kita telah menemukan nilai dalam perjalanan kita sendiri. Kita bisa melihat rumah yang lebih mewah, liburan yang lebih mahal, atau karir yang lebih gemilang tanpa merasa kita gagal. Karena kita tahu bahwa nilai diri bukan ditentukan dari pencapaian eksternal, tetapi dari seberapa dalam kita menjalani hidup sesuai prinsip dan tujuan pribadi. Ketika kita tidak lagi dikejar bayang-bayang ekspektasi orang lain, baik itu keluarga, teman, atau masyarakat luas, barulah kita benar-benar bebas. Bebas memilih hidup yang sederhana tanpa merasa minder. Bebas menabung meski tak terlihat keren. Bebas bekerja dengan tekun tanpa harus selalu terlihat ambisius. Dan yang paling penting, bebas menjalani hari dengan rasa syukur, karena kita tidak lagi terjebak dalam ilusi bahwa kita harus menjadi orang lain untuk bisa merasa cukup. Di titik inilah, keputusan-keputusan finansial kita akan lahir bukan dari tekanan, tetapi dari kesadaran. Bukan dari keinginan untuk membuktikan sesuatu, tapi dari keinginan untuk hidup selaras dengan nilai terdalam kita. Maka dalam konteks ini, kebebasan finansial tidak lagi diukur dari jumlah uang di rekening, tetapi dari seberapa sedikit kita bergantung pada pengakuan eksternal untuk merasa berharga. Ia bukan sekadar angka atau aset, melainkan perasaan batin yang tenang karena tahu kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kebebasan sejati lahir saat kita bisa mengatakan, cukup, tanpa rasa takut tertinggal. Kondisi ini menandai titik di mana kita memiliki kendali penuh atas waktu, pilihan, dan arah hidup, bukan karena kita kaya secara materi, tetapi karena kita sadar akan prioritas.
Karena uang hanyalah alat dan alat hanya sekuat tangan yang menggunakannya dengan bijak. Uang bisa membangun, tapi juga bisa merusak, tergantung pada siapa yang mengarahkannya dan dengan tujuan apa. Maka, bekerja pada karakter diri bukanlah jalan memutar, tapi satu-satunya jalan menuju kebebasan finansial yang benar-benar utuh. Bab terakhir ini mengajak kita untuk kembali ke pusat diri kita sendiri. Sebab di tengah semua teori finansial, strategi investasi, dan tren ekonomi, ada satu fondasi yang tidak pernah berubah, karakter manusia. Uang, pada dasarnya, hanyalah cermin dari siapa kita. Ia mengikuti arah pikiran, kebiasaan, dan nilai-nilai yang kita pegang. Maka jika kita ingin uang bekerja untuk kita harus terlebih dahulu bekerja pada diri kita sendiri, melatih disiplin yang konsisten, memperkuat integritas yang tidak tergoyahkan, serta memelihara kesadaran yang jernih tentang arah hidup yang kita pilih. Kita perlu bertanya ulang, apa yang benar-benar penting? Apa yang kita kejar, dan mengapa? Apakah keputusan finansial kita sejauh ini didasarkan pada nilai atau sekadar dorongan sesaat? Dengan mengenali pola batin inilah, kita bisa mulai membentuk fondasi finansial yang tidak hanya kuat secara angka, tetapi juga kokoh secara makna. Karena tujuan akhir dari manajemen keuangan bukanlah sekadar akumulasi harta, melainkan terciptanya kehidupan yang utuh, tenang, dan merdeka secara batin. Maka bab ini bukan sekadar penutup, tapi juga undangan untuk memulai perjalanan baru, perjalanan menata batin, menyelaraskan nilai, dan membangun karakter yang menjadi kompas sejati dalam menghadapi kompleksitas dunia finansial modern. Dalam kesimpulannya, buku ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih utuh di tengah dunia yang kompleks. Karena ketika kita mampu menguasai diri, barulah kita benar-benar mampu mengelola uang dengan bijak, penuh makna, dan bertanggung jawab. Dan itu, lebih dari segalanya, adalah kunci dari kekayaan yang sejati.